Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar pengukuran. Nah, sebelumnya di sini kita harus memahami apa sih pengukuran itu. Di sini akan disampaikan definisi dari pengukuran itu sendiri. Nah, pengukuran itu adalah kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh informasi kuantitatif tentang beberapa gejala fisik measuren. Nah, measuren ini adalah benda atau objek yang diukur dengan cara membandingkannya terhadap suatu referensi atau standar. Nah, referensi atau standar ini sering kita sebut dengan alat ukur. Jadi intinya di sini pengukuran adalah membandingkan ya, membandingkan benda yang kita ukur atau measuren dengan sesuatu yang sudah standar, nah, yaitu alat ukur. Nah, kemudian kategori pengukuran itu ada 3, yaitu pengukuran langsung atau direct measurement, pengukuran tak langsung atau indirect measurement, atau pengukuran kesetimbangan atau null measurement. Nah, ini contohnya. Yang sebelah kiri ini mengukur misalnya panjang dari papan ini berapa. Nah, ini menggunakan meteran ya. Kemudian ini untuk ngecek tekanan darah. Nah, ini yang kita bisa ukur langsung, ini kita tidak bisa mengukur langsung sehingga kita menggunakan alat ini ya. Ini untuk mengukur tekanan darah. Nah, ini pengukuran tidak langsung. Nah, kita harus tahu denyut nadi dulu. Nah, kemudian nanti diperkirakan menggunakan alat ini berapa tekanan darah orang tersebut. Nah, ini null measurement ini untuk kesetimbangan. Jadi alat ini ketika dikasih arus, maka jarum ini akan bergerak. Ketika tidak ada arus, dia tidak akan bergerak. Nah, yang pertama ini adalah direct measurement atau pengukuran langsung. Nah, intinya pada pengukuran langsung ini, pengukuran dilakukan dengan cara memegang antara measuren atau objek atau benda yang kita ukur dengan pengukur standar, kemudian membandingkannya secara langsung. Nah, contohnya tadi, ya, jadi kalau kita mengukur panjang meja, nah langsung menggunakan meteran. Nah, itu berapa panjangnya? Nah, itu pengukuran langsung. Nah, seperti ini ya, ini mengukur panjang papan ini ya, dari sini sampai ke sini. Nah, ini berapa panjangnya? Langsung menggunakan pembanding yang standar, yaitu alat ukur atau meteran. Kemudian indirect measurement atau pengukuran tidak langsung. Nah, ini pengukuran yang dilakukan ketika pengukuran secara langsung itu sulit untuk dilakukan atau berbahaya. Nah, contohnya kita tahu bahwa ilmuwan sudah menemukan suhu permukaan matahari itu adalah sekitar 6.000 derajat Celcius. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah ada orang sampai ke matahari kemudian mengukur langsung suhunya menggunakan termometer atau alat ukur panas? Tentunya tidak. Nah, itu dilakukan pengukuran secara tidak langsung, yaitu menggunakan perhitungan atau pengukuran-pengukuran yang tidak langsung ya. Jadi biasanya menggunakan alat bantu. Nah, dari jarak jauh kemudian dihitung dan lain sebagainya sehingga ditemukan perkiraan segitu. Nah, itu pengukuran tidak langsung. Nah, kalau contohnya di sini seperti yang saya bilang tadi, pengukuran tekanan darah. Nah, ini ya, menggunakan tensimeter. Nah, ini kita tentunya ini belum bisa langsung mengukur tekanan darah di dalam tubuh itu seperti apa. Untuk itu menggunakan alat ini, blood pressure ini ya, tekanan darah berapa, ini denyut nadinya seperti apa. Nah, ini adalah pengukuran, contoh pengukuran tidak langsung. Yang ketiga adalah null measurement atau kesetimbangan. Nah, ini dilakukan dengan membandingkan suatu sumber terkalibrasi terhadap measuran yang tidak diketahui. Nah, kemudian mengaturnya hingga perbedaan antara keduanya nol. Nah, ini sebenarnya kesetimbangan. Jadi kalau misalnya nanti di multimeter itu alat selektornya ada di atas tengah. Nah, itu biasanya kalau selektornya kita arahkan ke situ itu kita mengarah ke null measurement.
Nah, di null measurement ini ketika probe dari multimeter itu kita kasih arus, maka jarum di multimeter itu akan bergerak. Tapi ketika tidak, maka jarum tidak bergerak. Itu artinya tidak ada arus yang lewat. Nah, ini kesetimbangan ya. Nah, ini contohnya, ini galvanometer ya. Display dari galvanometer. Nah, oke tadi itu 3 kategori pengukuran. Selanjutnya ini hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu ada nilai itu yang kita dapatkan dari hasil pengukuran. Kemudian ada satuan pasti ya. Nah, pastikan satuan itu apa. Jadi satuan ini sangat penting dalam pengukuran. Kalau kita mengukur resistor atau resistansi atau hambatan, maka satuannya adalah ohm. Kemudian kita mengukur tegangan, maka satuannya adalah volt. Kita mengukur arus, satuannya adalah ampere, dan lain sebagainya. Nah, jadi satuan ini sangat penting. Jangan nanti ketika mengukur resistor atau tahanan, satuannya dikasih ampere. Nah, itu salah. Jadi satuan ini sangat penting. Kemudian ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini adalah tingkat ketelitian. Nah, biasanya kalau di alat ukur yang digital, itu lebih teliti dibanding yang analog. Semakin banyak angka di belakang koma menunjukkan bahwa tingkat ketelitian alat ukur tersebut semakin tinggi. Nah, jadi ketidakpastiannya itu kecil. Nah, ini contoh alat ukur digital ya. Ini multimeter digital contohnya. Yang dinamakan value. Nah, di sini ada tegangan yang didapat dari hasil pengukuran yaitu 4,7696 volt. Nilainya ini 4,7696. Ini adalah nilai keseluruhan. Sedangkan di sini kita lihat satuannya apa? Oh, V. V ini volt. Berarti dia mengukur tegangan. Ya, kalau di sini A berarti dia mengukur arus. Nah, ini diperhatikan satuannya di belakang apa. Kemudian satuan tegangan standarnya dipakai volt. Nah, kalau ketegangannya kecil, kadang di sini ada milivolt. Nah, itu diperhatikan juga. Satuan ini sangat penting. Nah, ini ketidakpastian atau uncertainty. Nah, ini biasanya bagian paling belakang. Atau kalau kita lihat, di sini alat ukur ini ada 4 angka di belakang koma. Itu di belakang koma ada 4 angka, 7696. Nah, umumnya angka 2 angka di belakang ini dia tidak stabil. Biasanya 96 atau kadang dia bergerak atau berubah-ubah. Nah, itu namanya ketidakpastian. Nah, ini biasanya di 2 digit atau 3 digit di belakang, di paling belakang. Nah, ini karena berubah-ubah. Nah, ini adalah hasil pengukuran dari alat ukur digital. Sekarang ke faktor pengukuran. Nah, jadi di dalam faktor pengukuran itu ada error, kesalahan ya, ada validity, ada reliability, ini terkait dengan pengulangan, kehandalan alat ya. Ketika dia tahan lama untuk digunakan, berarti reliability-nya tinggi. Kemudian akurasi, ini terkait dengan hasil pengukuran ya, valid atau tidak, sesuai dengan yang standar atau sesuai dengan kalibrator atau tidak. Nah, akurasi, kemudian presisi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berarti tingkat kedekatan hasil satu dengan yang lain ketika diuji berulang-ulang itu tidak jauh, berarti presisi ya. Kemudian resolusi. Nah, ini contohnya, ini penggaris ya. Jadi dalam pengukuran itu kadang tidak sempurna. Kita lihat alat ukurnya. Kalau kita lihat di sini penggaris. Maksudnya begini, kalau kita mengukur, kemungkinan akan ada yang namanya ketidakpastian atau nilai yang tidak pasti. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, uncertainty ya. Nah, kalau kita lihat ini contoh penggaris. Nah, di dalam penggaris di sini ada garis-garis skala ini ya. Nah, semakin jarak antar garis-garisnya semakin kecil, berarti resolusinya semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat, kalau kita penggaris secara umum yang kita tahu, garis yang paling kecil, ini skala yang paling kecil antara satu dengan yang lain itu jaraknya adalah 1 mm. Penggaris yang umum yang kita pakai ya, dan yang dijual di pasaran. Itu jaraknya, itu antar skala terkecil ini, skala terkecilnya atau antar garis ini adalah 1 mm. Nah, sekarang masalahnya, kalau misalnya yang kita ukur itu di antara garis kecil ini. Nah, ini kan
Bisa aja di tengah-tengah, bisa aja agak sebelah kiri, agak sebelah kanan. Nah, itu namanya ketidakpastian. Ya, kita bisa memperkirakan, oh setengah. Misalnya yang kita ukur adalah 1 mili, ternyata ada lebihnya. Ya, kita bisa memperkirakan 1,5 milimeter, 1,5 milimeter. Nah, itu yang 0,5 milimeter itu adalah nilai ketidakpastian karena dia di antara garis kecil ini, di antara skala ini. Sehingga tidak ada pengukuran yang sempurna. Pasti ada tidak pastinya. Tapi semakin bagus alat ukur, nah itu berarti ketidakpastiannya semakin kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini error, ini adalah kesalahan ya. Jadi kesalahan itu adalah penyimpangan antara tampilan nilai yang dihasilkan baik oleh sensor atau instrumen yang digunakan untuk mengukur maupun instrumen yang digunakan untuk mengukur dengan nilai yang sebenarnya. Jadi tampilan itu kalau misalnya kita punya resistor, resistornya sudah standar ya. Kita tahu bahwa resistor itu besarnya, tahanannya, hambatannya adalah misalnya 1K atau 1000 ohm. 1K itu atau 1000 ohm. Kemudian kita ukur dengan alat ukur yang kita buat. Ternyata hasilnya hanya 500 ohm. Nah, di sini ada ketidaksesuaian. Yang salah yang mana? Tentunya ya alat ukur kita. Karena nilai yang sudah tertera di resistor itu sudah standar. Diukur menggunakan alat ukur yang sudah kredibel, yang sudah standar, itu hasilnya juga mendekati atau 1K ya, mendekati 1K atau di sekitar 1K atau 1000 ohm. Sedangkan menggunakan alat yang coba kita buat itu hanya 500 ohm, berarti alat kita ada masalah. Berarti errornya besar. Semakin jauh dari nilai yang sebenarnya, berarti kesalahannya semakin besar. Nah, ini contoh ya, kalau yang sebelah kiri, ini adalah probe ya, probe di multimeter, ada merah, ada hitam. Kemudian, nah ini mengukur tegangan ya. Diperhatikan di sini kalau multimeter ini ada baterai atau aki ya. Kemudian di sini lihat selektornya, dia diarahkan ke arah V. V itu tegangan. Nah, di sini ada garis lurus dan garis putus-putus tapi lurus. Ini menunjukkan bahwa selektor ini dipilih untuk tegangan DC. Ya, kalau bentuknya bergelombang seperti ini AC ya, ini tegangan AC atau tegangan yang PLN ya, ini tegangan AC. Nah, karena ini aki sumbernya, maka ini adalah DC, maka untuk itu di sini selektor diarahkan ke sini. Ya. Nah, yang hitam ini biasanya di COM ya. Kemudian ini lihat nanti untuk mengukur apa, biasanya ini tegangan, kemudian ada hambatan. Nah, kalau mengukur arus, lihat di sininya ya. Di sini kita lihat, nah kalau di sini arus di sini, jadi jangan ditaruh di sini probe-nya. Sambungan probe-nya harus ditaruh di sini untuk mengukur arus. Nah, ini adalah mengukur tegangan. Nah, ini mengukur berat badan ya. Nah, ini sepertinya timbangan ini ya. Nah, ini adalah, nah ini kesalahannya kalau di antara skala terkecil, di antaranya maka di situ akan ada kesalahan atau ketidakpastian. Ya, ada sedikit kesalahan error ya, sehingga di situ muncul nilai yang tidak pasti. Nah, ini jenis-jenis error. Nah, ini ya. Ada karena statik, dinamik, kemudian statik sendiri ada gross error, ada systematic error, ada random error, ada environmental error, instrument error, dan lain sebagainya. Kesalahan beberapa variabel. Kesalahan dalam pengukuran menyebabkan hasil pengukuran tidak bisa dipastikan sempurna. Ya, jadi mesti kemungkinan akan ada kesalahan. Nah, sehingga dalam penulisannya, misalnya yang kita ukur, yang ingin kita ukur itu ada X. X ini anggap saja adalah data dari hasil pengamatan. Misalnya kita mengukur meja, panjangnya berapa, yang kita inginkan adalah X ini. Kemudian yang kita ukur, kita menggunakan penggaris misalnya, atau meteran. Ternyata panjangnya 2 meter. Tapi ada lebihnya. Ya, 2 meter kalau kita jadikan ke senti, itu berapa meter? Ya, 2 meter kita jadikan ke sentimeter, itu 200 ya. 200 cm. Ternyata di meteran itu
tidak pas di garis ya, atau di skala tadi, tapi di antaranya. Jadi 200 cm, tapi di situ lebih. Jadi antara 200 dan 200 misalnya di situ plus minus, nah di tengah-tengah gitu ya, di antara 1 mili tadi. Nah, itu plus minus 0,5 mili. Ya, jadi 200 meter plus minus 200 cm plus minus 0, mili. 0,5 mili itu adalah 0,05 cm. Ya, nanti coba lihat konversi ya, mulai dari meter, kemudian desimeter, kemudian sentimeter, dan seterusnya. Kemudian kalau ke atas ada dekameter, ada hektometer, dan seterusnya ya. Nanti dipelajari, diingat-ingat seperti itu. Nah ini ya, jadi ini contoh pengukuran yang delta X ini adalah nilai tidak pasti atau kesalahan atau error tadi ya. Kalau kita mendapatkan hasil pengukuran di antara skala tadi, di antara garis, jadi nilainya belum jelas. Seperti itu. Ini adalah hasil pengukuran yang kita ukur yang sebelum dia yang kita ukur secara kasat mata kurang lebih ini X0 ya. Nah, lebihnya sedikit tadi ini adalah kesalahannya. Nah, penentang X0 dan delta X, ini delta X ya, segitiga seperti ini namanya delta X, tergantung pada pengukuran tunggal atau pengukuran berulang. Pengukuran tunggal itu yang, nah ini ya, pengukuran tunggal, itu pengukuran yang kita hanya melakukan sekali saja. Nah, jadi kalau delta X-nya, errornya itu adalah setengah skala terkecil. Ya, kalau kita menggunakan penggaris biasa atau meteran, itu skala terkecilnya adalah 1 mm. Berarti nilai delta X-nya, kesalahannya atau ketidakpastiannya berarti setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm. Atau kalau kita jadikan ke senti berarti 0,05 cm. Nah, kalau pengukuran berulang ini berarti kita mengukur meja tidak hanya sekali, sama-sama mengukur panjangnya, tapi kita ukur berulang kali. Nah, itu namanya pengukuran berulang. Nah, ini cara mencari X-nya ya. Jadi di sini adalah nilai hasil pengukuran, ini sigma, ini penjumlahan maksudnya ya. XII itu pengukuran keberapa. Jadi misalnya kita mengukur yang pertama nilainya misalnya 2 meter, kemudian yang kedua 2,1 meter, yang ketiga 2,05 meter, dan seterusnya. Misalnya yang kita melakukan pengukuran berulang itu sebanyak 20 kali, maka N-nya ini adalah jumlah pengukuran. Kemudian kita rata-rata. Nah, itu adalah hasil dari pengukuran. Nah, ini agak lebih rumit karena nanti untuk mencari ketidakpastiannya rumusnya lebih kompleks. Oke, tapi nanti saya tidak akan membahas jauh terkait ini ya. Setidaknya tahu ya, jadi pengukuran ada dilakukan sekali saja, ada dilakukan berulang. Nah, ini kalau ketidakpastian ya, relatif delta X dibagi X kali 100%. Ini intinya tadi adalah kesalahannya berapa persen ya. Kalau delta X-nya atau ketidakpastiannya atau tingkat kesalahannya itu sangat kecil, berarti persentasenya juga sangat kecil. Semakin kecil persentase ketidakpastian, berarti nilai yang didapatkan itu errornya kecil ya, ketidakpastiannya sangat kecil. Oke, ketidakpastian relatif dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketelitian pengukuran. Semakin kecil nilai ketidakpastian, semakin tinggi ketelitian pengukuran. Jadi kita harapkan persentase yang didapatkan di sini adalah sangat kecil, sehingga nanti yang kita harapkan penelitian kita tingkat ketelitian dari pengukuran yang kita lakukan adalah tinggi. Nah, sekarang kita ke macam-macam kesalahan. Nah, ada kesalahan sistematis, kemudian kesalahan acak, dan kesalahan besar ya, atau gross error. Nah, kesalahan sistematis ini terjadi akibat dari alat yang digunakan selama proses pengukuran. Ya, ini karena
akibat dari alat yang digunakan ya. Jarak atau rentan dari rata pengukuran ke nilai yang sebenarnya. Nah, ini dinamakan dengan kesalahan sistematis. Contohnya di sini. Jadi ketika melakukan pengukuran itu banyak sekali hasil yang berbeda-beda. Nah, ini karena akibat adanya kesalahan ya dari alatnya. Nah, ini contoh pengukuran pertama itu misalnya di sini yang warna biru ini. Ini pengukuran pertama, hasilnya di sini 2 lebih sedikit. Kemudian pengukuran kedua, nah ini agak lebih ke kanan. Pengukuran ketiga lebih kanan lagi. Pengukuran keempat kembali lagi ke sini. Kelima sini ya kalau nggak salah. Kemudian 6 ke sini. Wah, malah lebih kecil. Nah, ini pengukurannya tidak sama gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan. Meskipun bendanya sama, yang diukur bendanya sama. Nah, kemudian misalnya di sini ada 9 pengukuran, maka nanti kita cari rata-ratanya. 9, jadi ini dijumlahkan semua hasil pengukuran dari 9 data tadi, kemudian dibagi dengan 9. Nah, kita dapatkan di sini rata-rata dari pengukuran yang warna biru ini ya. Nah, ini adalah hasil pengukuran rata-rata. Nah, kemudian yang merah ini adalah yang sebenarnya. Jadi sebenarnya yang kita ukur itu harusnya di sini. Nah, sedangkan hasil pengukuran kita di sini. Nah, ada selisih antara hasil sebenarnya dan hasil yang rata-rata yang kita lakukan. Nah, ini namanya X, ini adalah tingkat kesalahan sistematik. Nah, ini yang kita harapkan adalah delta X-nya atau kesalahan sistematisnya ini yang kita harapkan harusnya semakin kecil ya. Nah, karena semakin kecil semakin teliti. Nah, ini adalah kesalahan sistematis. Yang kedua adalah kesalahan acak. Ini akibat dari kesalahan personal atau lingkungan ya, atau alat yang digunakan selama proses pengukuran. Nah, ini ya. Jadi ini selama proses pengukuran jarak atau rentan terlebar atau terjauh dari pengukuran berulang dinamakan kesalahan acak. Kalau tadi kita kesalahan sistematis yang kita ambil itu adalah yang sini, yang biru, kemudian nilai sebenarnya ini berapa ya. Nah, ini tadi kan di sini, ini adalah kesalahan sistematis. Sedangkan kalau kesalahan acak, nah ini dari yang paling kiri, nilainya yang paling kecil, ke yang paling besar, ini jaraknya berapa? Rentang yang paling tinggi dari nilai yang kita dapatkan dari hasil pengukuran tadi. Nah, ini namanya kesalahan acak, random error. Nah, ini ya, kalau yang tadi di sini sistematis, sedangkan kalau acak itu yang paling kiri sampai yang paling kanan. Jadi nilai yang paling kecil sampai yang paling besar itu selisihnya berapa? Nah, itu adalah kesalahan acak. Nah, sekarang ke kesalahan besar atau gross error. Nah, ini akibat terjadi ada kesalahan personal. Nah, ini kecerobohan pengukur yang membuat hasil dari pengukuran menjadi terlalu kecil atau terlalu besar, sehingga nilai pengukuran sangat jauh dari nilai yang sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya target itu di tengah ini adalah nilai yang sebenarnya. Kemudian dilakukan pengukuran, nah yang lain itu mendekati nilai sebenarnya, sehingga di sini ada presisi. Tapi ada satu pengukuran yang mana dia nyeleweng sendiri, jauh gitu ya, dari yang lainnya dan dari standarnya. Targetnya kan di sini, harusnya di sekitar sini. Tapi ada satu pengukuran dia jauh sekali. Nah, ini namanya kesalahan besar, gross error. Ya, kalau ini systematic error, dia kan saling mendekat ini ya. Ini nilai sebenarnya, tapi data satu dengan yang lain dia dekat. Sedangkan kalau gross error seperti ini. Jadi ini adalah target yang hitam besar, ini adalah nilai sebenarnya. Kemudian yang kita ukur ternyata mendekati. Nah, ini bagus ya, sudah akurat dan presisi. Tapi ada salah satu pengukuran, dia jauh sekali dari target dan dari kumpulan atau dari hasil-hasil yang lain, dia jauh sekali. Nah, ini namanya kesalahan besar atau gross error. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana meminimalisir kesalahan tersebut? Nah, contoh yang pertama adalah
kecermatan, ya, ketelitian, akurasi. Kemampuan suatu alat ukur untuk menghasilkan nilai pembacaan mendekati nilai sebenarnya dari variabel yang diukur, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa akurasi itu hasil dari yang kita ukur dengan hasil sebenarnya itu sangat dekat. Nah, jadi ini perlu kecermatan atau ketelitian dari alat ukur yang kita gunakan. Jadi kalau alat ukurnya itu sudah rusak atau sudah tidak terkalibrasi, maka kita tidak boleh gunakan. Kemudian presisi. Nah, presisi ini kedekatan hasil satu dengan yang lainnya itu ketika diulang-ulang itu hasilnya tidak jauh beda. Jadi suatu kemampuan alat ukur untuk mendapatkan hasil ukuran yang serupa atau konsisten nilainya. Selisihnya pun tidak begitu jauh. Nah, ini adalah presisi. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Dan validitas merupakan suatu pernyataan seberapa baik sebuah alat ukur mengukur secara tepat apa yang diukur. Nah, ini ya. Jadi antara ya ini mirip dengan yang akurasi ya. Jadi antara yang tertera di sini resistor berapa ohmnya dengan yang di alat ukur itu nanti tidak jauh beda ya. Kalau misalnya dia beda jauh berarti dia error. Jadi valid harus dilihat alat ukurnya harus valid ya. Repeatability ini pengulangan. Ini mirip dengan reliability. Jadi kemampuan sebuah alat ukur untuk kembali menghasilkan nilai yang sama ketika digunakan ukuran secara berulang. Jadi kalau kita mengukur misalnya resistor itu 1 kilo ohm atau 1K, maka pengukuran kedua, ketiga, dan seterusnya itu juga 1 kilo ohm. Ya, kok nanti di pengukuran ketiga atau kelima misalnya, hasilnya itu menjadi 3 kilo ohm, nah itu masalah. Alat ukur kita ada masalah di situ. Nah, ini repeatability ya, pengulangan. Nah, kita harapkan untuk hasilnya tetap ya di situ. Nah, ini resolusi kemampuan alat ukur memberikan respon terhadap perubahan terkecil nilai yang diukur. Jadi ini biasanya di skala ini ya. Ini kalau analog semakin kecil ya, ini jarak antara satu garis dengan garis yang lainnya, skala ini ya. Semakin kecil skala itu berarti resolusinya semakin tinggi. Nah, kalau jarak antar ini lebar berarti skalanya resolusinya tidak begitu tinggi ya. Nah, itu kalau kita di analog. Nah, kalau misalnya di digital berarti kalau angka di belakang koma itu semakin besar, semakin banyak ya, berarti itu resolusinya semakin tinggi. Tingkat keakuratan atau ketelitiannya juga semakin tinggi. Nah, oke, saya kira itu untuk materi tentang pengukuran. Nah, oke, insya Allah kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, demikian untuk materi saat ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.